Hey guys, balik lagi nih sama Mimin. Gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film yang berjudul Love and Lysis yang bergenre drama romance yang dirilis pada tahun 2022, tepatnya di Korea Selatan. Film ini menceritakan hubungan asmara rahasia antara dua pegawai kantoran dan fantasi dalam mantap-mantap yang berbalut dengan BDSM. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa di subscribe dulu ya guys, supaya kalian gak ketinggalan update video menarik lainnya dari Mimin. Dan kalau sudah, langsung saja kita ke ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan kantor pengembang kreator digital atau sejenisnya. Lalu masuklah seorang pria yang pindah dari tim bisnis ke tim produksi. Dia adalah Jung Ji Ho. Karena sikapnya yang ramah membuat dia sangat disukai oleh kepala tim. Dan kepala tim menyuruhnya untuk belajar dengan seorang staf wanita yang berpengalaman dan sangat hebat dalam pekerjaannya. Wanita ini bernama Jung Ji Ho. Namun Ji Ho terkenal dengan temperamen dan juga tegas, sehingga menurut kepala tim, Ji Ho yang galak dan Ji Ho yang ramah akan menjadi rekan yang sangat bagus. 지우씨 말고 지후씨. 정지후, 정지우. 정말 점 하나 차이네. 아니 이렇게 좀 하란 말이야 지우씨. 시 섭외 리스트를 만들어서 올리는 걸로. Ji Ho selalu memasang ekspresi wajah yang datar ketika bertemu dengan seorang pria, sehingga rekannya selalu berpikir bahwa Ji Ho ini tidak terlalu tertarik dengan pria untuk berkencan. Padahal sebenarnya Ji Ho ini ingin sekali berkencan, tapi dia bingung bagaimana caranya. Apalagi sekarang ada rekan seorang pria yang lumayan tampan dan populer di perusahaannya. 자긴 저런 남자에도 관심 없지. 생겨요. 인기 나보셨네? 아니에요. 저 사업진 동료들이. 관심 있다면서 표정 변화 1도 없는 거 봐. 그리고 있지, 절대 고백 먼저 하면 안 된다. 본능이라는 게 있거든. 확 잡아먹고 싶은 지배욕 같은. Ketertarikannya itu pun ia ceritakan kepada ibunya jika dia menyukai seorang pria. Tapi ibunya melarang Ji Ho untuk menyatakan perasaannya terlebih dahulu karena dia adalah seorang wanita. Kisah Ji Ho dan Ji Ho baru dimulai saat paket keduanya tertukar. Pas Satpam salah memberikan paket yang seharusnya paket itu untuk Ji Ho, namun malah diberikan kepada Ji Ho karena kemiripan nama mereka berdua. 택배였나? 그거 아까 전달했는데. 예? 죄송합니다. Lalu Ji Ho pun bergegas untuk mencari Ji Ho. Dan saat menemukan Ji Ho dengan cepat merebut sebuah kalung dari tangan Ji Ho dan langsung menyembunyikannya dengan ekspresi yang sangat panik. Dia menjelaskan jika kalung tersebut adalah kalung untuk anjingnya yang bernama Miho. Namun ketika Ji Ho hendak membantu membuang kardus, Ji Ho dengan sigap merebutnya dan akhirnya kardus tersebut terjatuh dan isinya berantakan. Yang mana di sana ada sebuah brosur dari toko penjual kalung tersebut. Dan diketahui kalau kalung itu bukan untuk anjingnya, melainkan kalung untuk pemeran BDSM. Setelah kejadian itu, Ji Ho merasa canggung jika berdekatan dengan Ji Ho, karena Ji Ho tahu rahasia mesum dirinya. 1 minggu berlalu, Ji Ho masih tak berekspresi dan dia juga merahasiakan kejadian itu. Hal itu membuat Ji Ho merasa gundah dan ia curhat kepada teman grup BDSM-nya. Di sana banyak teman-teman dunia mayanya bilang mungkin saja Ji Ho tidak melapor karena bisa saja ia memaklumi kelakuan Ji Ho, atau mungkin saja Ji Ho juga menyukai hal-hal yang menyangkut dengan BDSM. Saat di kantor, Ji Ho tidak melihat keberadaan Ji Ho. Ia berpikir kemungkinan Ji Ho menghindarinya. Jadi ia berniat mengirimkan pesan kepada Ji Ho selagi mengambil properti boneka di penyimpanan. 확인하고 비품 확인하다 들렀어요. 네. 괜찮긴 뭐가 괜찮아요? Tapi tiba-tiba Ji Ho muncul di sana dan Ji Ho langsung panik dan ia bersembunyi menggunakan kostum boneka. Tapi kostumnya itu membuat ia terjatuh dan akhirnya Ji Ho merasa pusing. Ji Ho lantas menyuruh Ji Ho untuk pergi ke rumah sakit.
Setelah berobat, Jiho meminta maaf dan berterima kasih kepada Jiwo karena sudah merahasiakan tentang kalungnya dan kepribadiannya, yang mungkin menurut sebagian orang itu melenceng. Ternyata Jiwo mempunyai kelainan seperti Jiho. Mengetahui hal itu, Jiho langsung gembira dan mengatakan jika Jiwo bisa menganggapnya teman atau gae. Gae dalam bahasa Korea itu adalah anjing ya guys. Jadi Jiho menyuruh Jiwo untuk menyuruhnya apa saja dan memperlakukannya seperti anjing. Jiwo pun langsung menolak dan bilang jika kelainan yang dimaksud adalah ekspresi Jiwo selama ini. 이라는 게 그러니까 그 뜻은 아니었거든요. Dan dari perbincangan mereka, Jiwo ternyata sadar kalung yang dibeli Jiho bukan untuk pasangan, tapi untuk Jiho sendiri. Jiwo penasaran dan mempelajari apa itu BDSM. BDSM itu singkatan dari perbudakan, disiplin, sadisme, masokisme, dominasi, dan patuh yang berlaku pada fantasi seksual yang diminati beberapa orang. Nah, dalam kasus ini Jiho termasuk dalam dominasi dan patuh, di mana dominasi ini adalah seseorang yang berposisi sebagai pemberi perintah seperti tuan, dan patuh adalah objek yang harus mematuhi tuannya seperti seekor anjing. Jiho curhat dengan temannya yang bernama Hemi. 좋아요, 싫어요. 그 개혐오자. 좋죠. Jiwo bilang sebenarnya Jiho cukup tampan dan Jiwo tertarik dengannya. Meskipun ada kelainan yang membuat Jiwo cukup tertarik untuk mempelajarinya. Saat bekerja, Jiwo terlihat menghindari Jiho, dan saat makan malam bersama rekan kantor, Jiwo melihat bekas makan kepala timnya, sehingga tanpa sadar Jiwo bergumam menjijikan. Tanpa diketahui jika Jiho mendengarnya, dan Jiho berpikir perkataan Jiwo itu ditujukan untuk dirinya. Sehingga ketika mau pulang, Jiwo mendapati Jiho tengah menangis. Jiho bilang jika ia sangat mengagumi Jiwo dan akibat perilakunya Jiwo menjadi jijik dengannya. Ia takut jika Jiwo menganggap Jiho mesum seperti mantan pacarnya. Lalu Jiwo bilang jika ia mencoba menghindari bukan karena ia benci atau merasa jijik dengan Jiho, melainkan Jiwo takut jika Jiho merasa terbebani atau canggung jika berada dengannya. Jiho yang lega mendengar perkataan Jiwo lalu menawarkan Jiho untuk menjadi tuannya. Tentu saja hal itu langsung ditolak oleh Jiwo. 이 고장이 아니라 뭐가 좀 바뀐 것 같은데? 자꾸 때려만 본다고 꼬셔지는 게 아니야. Keesokan harinya di kantor, Jiwo melihat staf wanita yang lain terlihat sedang menggoda Jiho. Tanpa sadar, Jiwo merasa cemburu dan kesal melihat hal itu. Karena cemburu, Jiwo lantas mengajak Jiho bertemu di ruang santai di kantor mereka. Jiwo menyuruh Jiho untuk memakai penutup mata dan menyuruhnya untuk duduk dengan santai. Jiwo menanyakan mengapa Jiho memilihnya menjadi tuannya. Jiho bilang jika hanya Jiwo lah yang paham dengan kondisi Jiho dan perilakunya. Meskipun selama ini Jiwo tahu, tapi Jiwo tidak pernah memandangnya aneh, sehingga menurut Jiho, Jiwo terlihat sangat dewasa dan ia ingin bermanja-manja dengannya. Jiwo pun bilang sebenarnya dia tidak terlalu paham dengan keinginan Jiho, tapi Jiwo ingin mempelajari dan memikirkannya. Jiho pun senang mendengar jawaban Jiwo, dan Jiwo pun merasa ada gejolak dalam dirinya. Ketika pulang kerja, Jiho menunggu Jiwo, karena ia ingin meyakinkan betapa tulus ia melayani tuannya. Kemudian Jiwo pun menyetujui untuk menjadi tuan Jiho. Jiwo pun mempelajari cara menjadi seorang dominasi yang baik kepada si patuh. Ia kaget melihat foto-foto fantasi yang beredar di internet, sehingga ia pun mulai membayangkan hal-hal yang akan dilakukan bersama Jiho. 경멸당하는 게 좋다며? Dari pertemuan tadi malam, Jiwo dan Jiho membuat kontrak istrinya tentang aturan-aturan yang akan mereka lakukan selama menjadi dominasi dan si patuh. Kontrak ini berlaku selama 3 bulan. Jiwo meminta Jiho untuk tidak memanggilnya tuan, melainkan namanya saja. Dan selama mereka berhubungan, Jiho harus memakai kacamata pemberian Jiwo sebagai pembeda antara tuan dan anjingnya. Isi dalam kontrak itu memperbolehkan hubungan mantap-mantap, asalkan ada persetujuan bersama. Namun sepertinya hal itu tidak mungkin terjadi karena Jiho hanya menganggap Jiwo sebagai tuan dan ia adalah anjingnya. Sehingga ketika mereka mau melakukan permainan di hotel, mereka benar-benar seperti majikan dan anjing. Bahkan Jiho menggonggong, sehingga tamu yang juga menginap di kamar sebelah melaporkan mereka berdua dan akhirnya mereka pun diusir. Malam itu permainan mereka akhirnya gagal. Lalu mereka pun merayakan ulang tahun Jiwo di sebuah restoran yang tertutup. Jiho memberikan hadiah ulang tahun berupa high heel merah, di mana sepatu itu akan ia kenakan untuk menginjak-injak Jiho sebagai gairah seksualnya. Bukannya merasa sakit akibat luka injakan, Jiho merasa itulah kenikmatannya. Sementara Jiwo mulai merasa gundah dan merasakan kenikmatan di saat bersama Jiho.
Hari itu di kantor, anak magang di kantor mereka yang bernama Lihan telah menjadi karyawan tetap, dan kepala tim mereka menyuruh Jiwo untuk membimbing Lihan. Kemudian Jiwo akhirnya menjelaskan tentang pekerjaannya kepada Lihan, dan Lihan sibuk mencatat setiap perkataan dari Jiwo menggunakan pensil wortelnya. Sehingga Jiwo merasa terabaikan karena Jiwo terlalu sibuk bersama Lihan. Apalagi si Lihan selalu salah mengirim email laporannya dan selalu mengirim ke seluruh pegawai kantor. Jiwo merasa gelisah karena Lihan terlalu dekat dengan Jiwo. Apalagi Jiwo tahu jika Lihan juga cukup tertarik dengan Jiwo. Setelah semua pegawai kantor pulang, Jiwo dan Jiwo bertemu di ruangan kantor yang sepi. Jiwo mengutarakan kecemburuannya dan kemudian Jiwo menghukum Jiwo menggunakan ikat pinggang milik Jiwo. Jiwo kemudian mencambuk-cambuk meja dan membuat barang-barang di atas meja terjatuh. Jiwo kemudian meminta Jiwo untuk marah kepadanya dan mengutuknya. Jiwo yang selama ini dikenal sebagai karyawan yang tanpa ekspresi dan suka berekspresi kejam, kemudian mengutarakan semua isi kepalanya. Ia mengutuk bosnya yang sering menyalahgunakan kekuasaan dan sering memarahinya. Melihat Jiwo yang marah-marah membuat Jiwo merasa jika Jiwo mempunyai pesona yang sangat menarik, dan Jiwo pun merasa hubungannya dengan Jiwo semakin membuatnya bergairah. Jiwo dan Jiho pun semakin intens dalam memainkan permainan fantasi mereka, tapi mereka tidak melakukan mantap-mantap. Jiwo sebagai tuan hanya mencambuk dan menyakiti Jiho sebagai anjingnya. Jiho kemudian merasa heran kenapa Jiho menyukai hal-hal seperti itu, padahal seharusnya ia merasakan kesakitan. Tapi Jiho tetap menyukainya. Saat itu Hana mantan pacarnya Jiho menelepon, tapi Jiho malah menolaknya. Jiwo bertanya apakah mereka masih berhubungan. Jiwo hanya bilang jika Hana menelepon hanya untuk mengutuknya saja, karena mereka berpisah setelah Hana tahu kelakuan Jiho yang dianggap mesum dan aneh. Jiho pun meminta izin kepada tuannya untuk mandi. Jiwo merasa bingung dengan hubungan mereka meskipun mereka melakukan hal-hal seperti BDSM, tapi sama sekali mereka tidak pernah melakukan mantap-mantap dan Jiwo merasa galau karena menurutnya hubungannya dengan Jiho sudah sangat dekat. Kemudian Jiwo mengajak Jiho untuk berkencan di akhir pekan. Saat itu Jiwo mencoba untuk merantai tangan Jiho dan mengajaknya untuk menikmati permainan tuan dan anjing di lingkungan terbuka. Dan saat itu Hemi melihat mereka. Ternyata di sana Hemi juga sedang berkencan. Sebenarnya niat Jiwo mengikat tangannya Jiho agar Jiho bisa menggenggam tangannya. Tapi sayang Jiho sama sekali tidak melakukan hal itu. Justru mereka terlihat kesusahan karena tangan mereka terikat. Jiwo akhirnya mengutarakan perasaannya kepada Jiho. Ia ingin hubungan mereka lebih dari sekadar tuan dan anjing. Belum sempat Jiho menjawab, kejadian kecil membuat mereka pergi dari restoran tempat mereka berkencan. Di perjalanan, Jiho menjawab keinginan Jiwo untuk berkencan dengannya. Jiho bilang ia tidak mau lebih dari seorang tuan dan anjing. Belum sempat Jiwo berbicara, kemudian ia mendapati telepon dari Hemi. Ternyata Hemi dan pasangannya pergi ke sebuah hotel. Hemi juga ternyata pelaku BDSM, tapi disalahartikan oleh teman kencannya ini, sehingga Hemi mau dilecehkan dan untungnya ia sempat menelpon Jiwo. Lalu Jiwo dan Jiho pun bergegas datang ke hotel tempat Hemi berada dan menolongnya. Hemi curhat sebagai seorang wanita yang juga menyukai BDSM, ia hampir merasa seluruh pria yang ia kencani malah melecehkannya dan menganggap tingkah BDSM itu mesum. Dan Jiho juga berpikiran demikian karena tidak semua orang bisa memahami pelaku BDSM. Jiho hanya diam mendengar temannya dan Jiho berbincang. Di rumah Jiho galau karena cintanya ditolak oleh Jiho dan takut jika hubungan mereka berdua akhirnya canggung. Padahal kontrak mereka akan berakhir seminggu lagi. Ternyata Jiho menolak Jiwo karena trauma dengan hubungannya di masa lalu, yang mana Hana pernah menganggap Jiho sebagai pelaku mesum yang menjijikan dan menyuruhnya untuk pergi ke psikiater. Dan hubungan mereka akhirnya berakhir. Benar saja hubungan mereka berdua di kantor terasa canggung, bahkan mereka tidak bertegur sapa. Tapi ketika pulang, Jiwo mengirim pesan kepada Jiho bahwa permainan terakhir harus tetap mereka lakukan sesuai kontrak. Jiho pun menyiapkan hidangan yang spesial untuk Jiwo, dan Jiwo menyiapkan tali untuk permainan mereka yang disebut dengan bondage. Bondage adalah lambang tali untuk permainan BDSM. Ketika sudah menyiapkan segalanya, Jiho membuka pintu rumahnya. Yang ia kira Jiwo yang datang, tapi ternyata bukan. Yang datang adalah Hana mantannya. Hana kesal karena Jiho tidak mau mengangkat teleponnya. Padahal hubungan mereka hancur karena Jiho, dan Hana merasa jika Jiwo harus bertanggung jawab. Apalagi Hana melihat Jiho hidup dengan normal.
dan itu membuatnya tambah kesal. Ternyata mereka berdua sama-sama trauma dengan asmara mereka. Jiho trauma berkencan lagi karena takut pasangannya akan menganggapnya menjijikan. Dan Hana takut bertemu pria yang sama seperti Jiho, pelaku BDSM. Nyatanya Jiho hanyalah pria biasa yang fantasi mantap-mantapnya agak melenceng sedikit. Dan Hana tidak mau menerima hal itu. Hana pun pergi setelah menghancurkan hidangan milik Jiho. Dan ketika ia keluar, ia melihat Jiwo ada di sana. Jiwo bertanya kepada Jiho apakah ia akan balikan dengan Hana, karena sepertinya Hana masih mencintai Jiho. Jiho bilang tidak mungkin karena Hana begitu membencinya. Jiwo dan Jiho kemudian melakukan permainan terakhir mereka. Jiwo yang sudah berlatih tali menali kemudian mengikat Jiho dan menamparnya. Jiwo bilang jika ia akan melakukan lebih karena ini akan menjadi permainan terakhir mereka berdua. Jiho yang merasa sakit itu adalah gairah, kemudian mencium Jiwo dengan kuat. Namun Jiwo hampir terbawa suasana, sehingga ia menyuruh Jiho untuk berhenti, dan ia berpikir apa yang sebenarnya mereka telah lakukan. Jiwo melepas ikatan Jiho dan mengakhiri permainan mereka lalu pergi meninggalkan Jiho. Setelah kejadian malam itu, Jiwo sakit dan tidak masuk kerja. Namun malam itu, Lihan mengirim sebuah email kepada seluruh karyawan dan bos di perusahaan itu yang isinya mengguncang dunia perkantoran. Isi emailnya adalah rekaman suara Jiwo dan Jiho yang sedang cambuk-cambukan waktu itu. Masih ingatkan dengan pulpen wortel milik Lihan? Ternyata pulpen itu digunakan Lihan untuk merekam semua ajaran Jiwo kepadanya. Sayangnya niat Lihan hanya untuk direkam kepada Jiwo agar lebih berhati-hati jika berhubungan di kantor. Tapi malah ia kirimkan ke seluruh orang yang ada di perusahaan termasuk bos besarnya. Saat itu seluruh dunia seakan berhenti dalam benak Jiwo. Kontrak permainan mereka berakhir tragis dan diketahui semua orang di kantor. Alhasil Jiwo dan Jiwo pun dipanggil kepala tim karena mempermalukan tim produksi dan Lihan mengundurkan diri dari kantor. Jiwo kemudian ditertawakan semua pria di kantor karena dianggap wanita mesum. Besoknya mereka berdua dipanggil oleh bos besar dan akan diberikan sanksi karena dianggap sudah berbuat tidak senonoh di kantor. Bukannya langsung memberikan keputusan sanksi, bos-bos yang ada di sana malah melecehkan Jiwo dan dianggap wanita malam yang liar, bahkan menertawakannya. Melihat Jiwo yang dilecehkan, Jiho tidak tinggal diam. Jiho memberitahu hubungan mereka, di mana Jiho mengajak Jiwo untuk melakukan hal itu, dan dialah orang yang berperilaku BDSM. Jiho mengancam bos-bosnya karena telah melecehkan Jiwo, dan ia tidak terima seorang wanita mandiri dan kompeten di kantor diperlakukan demikian hanya karena fantasi Jiho. Jiho kemudian bilang jika ia sangat menyukai Jiwo dan hukum mereka sesuai dengan pelanggaran yang mereka lakukan di kantor, tanpa harus berkata kejam kepada Jiwo. Kemudian Jiwo dan Jiho pun keluar dari ruangan itu dengan perasaan gembira, karena akhirnya mereka bisa bersama tanpa hubungan tuan dan anjing lagi. Jiwo kemudian mengajak Jiho untuk mencoba keduanya, yaitu berkencan dan melakukan tuan dan anjing. Karena sebenarnya Jiwo sangat menikmatinya dan Jiho pun langsung menyetujuinya. Sebagai permintaan maaf dari Lihan kepada Jiwo, Lihan memberikan rekaman lain dari pulpen wortelnya. Memang saat itu Jiwo yakin bukan hanya dia dan Jiho yang terekam, pasti ada orang lain juga. Rekaman skandal yang lain adalah kepala tim mereka sendiri yang berselingkuh dengan stafnya. Dan ada juga kepala tim lain yang selalu meminta dibawakan gadis-gadis yang cantik. Sehingga gosip Jiwo dan Jiho pun cepat hilang. Jiwo dan Jiho pun kemudian mengawali hubungan percintaan mereka dengan sehat. Meskipun sebenarnya Jiho ingin sekali digigit dan merasakan gigitan dari kekasihnya itu. Jiwo yang merasa tertantang kemudian langsung menggigit kekasihnya itu. Dan film pun berakhir dengan mereka berdua yang bahagia. Nah, itu dia alur cerita film Love and Lysis. Gimana nih menurut kalian? Komen di bawah ya. Oke, segitu dulu alur filmnya. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu ya. Serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video menarik lainnya dari Mimin. Mimin pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.